Bor. Lanjut ke pertanyaan kedua buat seputar KCI Jakarta Utara. Untuk Om Abi sendiri nih, touring perdana KCI Jakarta Utara tuh seperti apa, Om? Touring perdananya KCI Jakarta itu seperti apa, Om? Seperti apa dan gimana dan kesannya tuh apa, Om? Karena dari awal tuh saya belum apa namanya? Belum join di KCI Jakarta Utara yang katanya sih sampai 24 jam lah ke gini nah. Kita persilakan aja lah langsung dengan narasumbernya. Sebetulnya gini, untuk kita ngulang dulu ya sejarah Jakarta Utara, saya belum jelasin ya. Ya, monggo. Dulu itu Jakarta Utara diisi cuman 3 orang nih. 3 orang. Nah, saya, Eka, dan satu lagi. Siapa tuh? Sebutkan saja, Om. Siapa tahu orangnya bisa nonton di Jakut ya kan? Ya, dulu itu namanya ya saya sebutin ya. Om Farel. Cuman sekarang karena dulu bubar nih 3 orang ini gara-gara masing-masing punya ya pro dan kontra dalam grup itu bertiga. Namanya komunitas ya, beda pendapat, beda alhasil bubar. Akhirnya ketemu lagi nih sama sekarang Om Asbi dan Om Asbi. Itu sekarang NRA-nya 071. Jadinya nah dari Om Asbi kita bikin lagi yuk bikin lagi Jakarta Utara. Akhirnya kita kembangin tuh Jakarta Utara. Om Asbi, saya sama Eka itu, dan sekarang alhamdulillah 3-3-nya masih aktif. Mereka itu bukan cowok ya, dia ladies baker Jakarta Utara. Nanti kita bakal nge-vlog atau siaran langsung bareng sama ladies bakers dari KCI Jakarta Utara, atau bisa kesempatan dengan ladies bakers yang ada di KCI wilayah Jakarta juga nanti. Lihat aja, nunggu momen berikutnya. Lanjut Catwill. Iya. Sejarah gimana itu touring namanya itu. Nah, dulu dari 3 orang itu alhamdulillah nih kita kayak jalan nih setiap malam minggu. Ada member baru daftar banyak, kita mainin nih sosial media, kita mainin sampai nyari alhamdulillah ketemu banyak, dan ketemu Om Adi nih. Om Adi salah satu yang kita nemenin dari awal juga nih ternyata. Jadi karena NRA-nya beliau ini 090 ya, jadinya nggak terlalu jauh sama saya, sama pendirinya pun 071. Eka 073. Dan 072-nya Om Erik itu tetap aktif sih alhamdulillah, cuma dia lagi belayar. Halo Erik. Bye-bye Om Erik. Sampai ketemu di Jakarta Utara dan bawa mermaid. Gini nih ya. Nggak bisa nonton ya. Iya, jadi gini nih, untuk kenapa kita di sini gini ya. Banyak nih orang berpikir kalau di komunitas itu apa harus aktif terus atau mungkin harus join mulu ya, apalagi kesibukan kita kerja, ada yang udah rumah tangga, ada yang istri nggak ngizinin, atau mungkin dia sibuk sama keluarga. Gini, di komunitas itu emang kita prioritaskan keluarga dan pekerjaan. Tapi jangan pernah jadikan itu sebagai alasan ketika kalian itu jadi nggak aktif gitu. Ibaratnya kan kalian tahu nih ngumpulnya setiap malam minggu. Kalian tuh setiap sebelum gabung tuh pasti kalian udah tahu, oh iya nih ngobrol malam minggu gitu. Dan setiap malam minggu alhamdulillah kita aktif dalam kegiatan gitu. Jadinya kalian tuh bisa cerna gitu. Kalau misalnya sekiranya nggak bisa, ya lebih baik nggak usah gabung gitu. Karena daripada nanti kalian tuh tidak menghargai sebuah aturan komunitas gitu loh. Nah, di situ alhamdulillah anak-anak yang kita omongin, jadi kita emang selalu komitmen sih. Komitmen itu emang kunci ya. Kunci dari sebuah kelanggengan. Iya, sebuah kelanggengan. Kalau kita nggak ada komitmen dan nggak ada omongan di awal, biasanya jadinya kedepannya kita bakal enak gitu. Oh iya nih, ini komitmen kita loh. Jangan sampai kita ngelanggar komitmen kita sendiri gitu. Anggap aja kayak rumah tangga lagi nih, kalian udah ijab kabul, nggak mungkin kan kalian ngelanggar kalau itu istri kalian atau mungkin itu suami kalian gitu. Jadi nah dari awal 3 orang itu alhamdulillah nambah ketemu si Om Adi, baru kita touring perdana ya? Touring perdana. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Ini ceritanya gimana nih sampai 24 jam katanya sih ya. Enggak ini dulu tuh ini sebenarnya agak shock ya ketika kita mulai touring perdananya dulu di Bogor. Dulu Bogor dulu kita belum berani jauh. Karena dulu cuman berapa orang sih kita? Dulu perdananya kasih. Iya, nanti ada Om Adi nih deh. Jadi lucu nih karena pertama kali Om Adi gabung itu pas touring perdana ya. Iya, betul. Iya, jadi perdana yang jauh. Iya, Bogor. Yang jauh kan perdana ikutnya ke sana. Iya, ngomong dulu ke Bogor. Jadi kan di Bogor itu kita berapa orang? Ini ke Bogor dulu. Ya, Hasbi, Erik, Pio, Bani, sama Om Adi.
Lu nyusul ya? Lu nyusul ya? Nah, ini Om Adi ini nyusul nih di touring perdana itu Bogor dulu bulan apa ini? Bulan apa? Desember. Oh, Desember inget gue tanggal 8. Desember. Tanggal 8 dulu karena pas adik saya nikahan. Berarti nggak ikut nikahan dong? Nah, nikahan pas abis nikah, malamnya anak-anak kumpul di rumah saya, nggak lama kita bikin agenda buat Dadakan ya? Iya, dadakan supaya ada cerita nih buat Jakarta Utara. Alhamdulillah pada ngikut itu ke Bogor dan alhamdulillah ada Om Adi langsung nyusul. Oh, berarti inisiatif dan kontribusi mereka luar biasa gitu. Dan mungkin nanti saya mau nanya Om Adi nih, pertama kali touring Jakarta Utara karena emang itu pertama kali kita touring pendek itu jatuhnya ya. Iya. Tapi Pendek karena dulu Bogor kita berarti ya? karena dulu kita pertama, mungkin orang jadi mikir alah ke Bogor doang. Nah, Itu mah paling cuman ngedipin 2 atau 3 jam, Iya, paling kepleset cuman nyampe. tapi gini kawan, namanya kita dulu pemula, mungkin kan namanya kita baru, apalagi saya sendiri pun baru gabung di dunia komunitas motor ya. Jadi mungkin bagi saya, apalagi di sini kan nggak semua orang itu kayak kalian nih yang sering bolak-balik Jakarta sampai Garut sampai Surabaya segala macam. Apalagi saya notabene itu jarang menggunakan motor gitu. Jadi yang ke Bogor pun itu udah luar biasa menurut saya sendiri ya. Yang luar biasa perjalanan, jadi jangan samain kalian. Tiba-tiba ke Bogor aja udah gimana, itu mah menjadi kebanggaan saya sendiri ketika bisa riding bareng motor sendiri, nyetir sendiri, baru menggunakan CBR juga. Itu pertama kali tuh motor saya touring jauh gitu ke Bogor. Padahal kan biasanya saya pakai motor, apalagi motor kita kan nggak pasti lebih dari satu nih. Jadi biasanya saya makainya itu kalau lagi Sabtu Minggu, dan kebetulan jadi pengalaman luar. Oh, berarti keren juga ya masuk komunitas. Kita jadi tahu nih Indonesia pariwisata itu kayak gimana. Jadi ada kan step-stepnya. tujuannya kan sesuai dengan Iya, ADRT ADRT yang ada di KCI. Dan mungkin berbagi pengalaman dulu ya sama Om Adi ya, gimana waktu ke Bogor itu. Baliknya jam berapa itu? Berarti touring perdananya tuh itu ya? Bogor. Yang Bogor ya. Itu bulan Desember tuh, ingat banget tuh. Terus bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Ceritain dulu si Om Adi, maksudnya karena gimana waktu di Bogor. Terus gimana, Cap? Oke, untuk momen pertama ikut ya, itu luar biasa. Waktu itu belum Waktu bisa itu hujan mengikuti rintik-rintik dari awal, karena saya sendiri itu ikut nyusul malam-malam, itu pun tektok ya, nggak bisa sampai selesai karena seperti biasa dilanjut untuk kerja. Itu Bini dibawa, Pak? Apa gimana? Bini dibawa apa enggak nih? Ini nih mumpung Kebetulan orangnya dibawa. ada di sini nih. Di bawah, dan waktu itu pas kebetulan kita pulang kerja langsung nyusul untuk ke puncak untuk Siap. ikut bergabung bareng anak-anak yang udah dari pagi OTW ke puncak. Puncaknya di mana tuh? Puncak Bogor. Emang kita Ya. nggak di mana sih? Puncak emang Oh, Bogor, iya, iya. maksudnya tuh nama objek wisatanya. Puncak Mas, kemarin kita udah ke Lampung. Nah, kan puncak kan puncak Mas. puncaknya. Tapi kan itu tuh di puncak tuh di mananya, apa di Taman Safari Oh, apa enggak, di kita mana? kemarin Pararango, Pararango, Pangrango. Parango ya. Pangrango. Pangrango. Maaf ya, bentar warga Bogor. Untuk Pangrango. Pangrango, iya. Jadi di situ tuh momennya ngapain aja? Kebetulan waktu itu saya tidak bisa ngikut untuk ke Parangonya. Parangonya karena saya balik pagi-pagi. Cuman ikut nginep di villa, menikmati momen malam. Oh, berarti bareng sekalian anak-anak, ya. honeymoon juga apa gimana nih? Ya enggak, di situ kita bukan waktunya untuk honeymoon. Oh, ya. asik, sip lah. Di skip gitu ya. Karena kita pengen nyari suasana malam bareng-bareng di villa. Saling keseruan lah ya di dalam villa itu. Karena itu momen pertama untuk bisa gabung sama anak-anak dan nginep di villa rame-rame. Oh iya nih, ditegasin ya. Di sini Om Adi ini udah syah ya suami istri. Jadi dan saya jarang namanya bawa cewek yang belum nikah itu kita udah tinggal bareng. Saya juga nggak pernah. Jadi gini, di sini Jakarta Bawa Utara pernah. saya selalu negesin. Di Tapi baratnya tidur bareng belum pernah. alhamdulillah nih dari kita berlima ya. Saya, Hasbi, Bani, Erik, Rio, 6. Dari 5 cowok ini sama 6 berarti Adi ya. Itu kita nggak bawa cewek sama sekali, bener-bener single seat.
Jadi bener-bener namanya motor nggak ada boncengan kecuali Om Adi ya yang udah bawa istrinya gitu. Jadi di sini jangan samain kalian komunitas kita itu sama alah paling bawa jablay gitu berarti kasarnya ya alah paling bawa cewek-cewekan gitu. Kalau orang motovlog bilang tuh apa? Dede emes. Ya itulah ya. Di sini enggak lah sama sekali. Jadi jangan samain, jangan menyamaratakan. Apalagi nih buat cewek-cewek yang lagi nonton nih nanti. Kan ini kan bakal kita nanti di upload ya. Jadi kita itu sangat menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Jadi jangan samain semua komunitas motor itu bahwa ala paling main cewek, ala paling minum mabok. Jelek ya. Ini poinnya nih ya. Poinnya ya kawan-kawan Sering ya. dibilang itu anak motor itu Anak motor tuh fuckboy. banyak kayak gitu. Iya, Iya. fuckboy lah. Aduh ibaratnya. itu sadis Pokoknya- itu. pokoknya jadi bad banget gitu kan. Kadang gue juga pernah ngalamin seperti itu, Il. Oh mungkin Om Indra ngalamin juga nih Nah. jadi fuckboy-nya nih. Bukan. Maksudnya tuh bukan ngalamin seperti itu. Maksudnya tuh ada beberapa wanita yang dekat kan. Nah, terus oh anak motor ya. Nah, terus besoknya udah nggak mau chat lagi. Ngenes kan jadi. Kenapa itu? Gue juga kurang tahu, Cap. Makanya jadi di situ ya udahlah. Jadi kan paling cuma bisa beranggapan nggak semua anak motor itu seperti yang dimaksud kan. Seperti layaknya yang tadi Om Abi bilangin seperti apa aja, Om? Ya kayak sering bawa cewek-cewek, Nah. ugal-ugalan di jalan. jalan, mabok-mabokan. Alhamdulillah maksudnya kita negasin banget selama saya jadi dulu ketua Jakarta Utara ya. Saya selalu negasin sampai sekarang Om Adi yang megang. Itu kita terus alhamdulillah pada ngikutin jangan pernah kalian itu mencontoh yang tidak baik itu apalagi buruk. Itu nggak semua orang itu bisa nerima, apalagi nih komunitas yang kita bukan komunitas yang main-main ya, yang cuman serabutan ngumpul habis itu pulang hilang bubar atau mungkin jadi ajang pamer buat main jable-jablean atau mungkin Bawa yang cakep, paling siapa yang cakep. iya nggak bisa gitu. Jadi kita di sini benar-benar nunjukin aura positif gitu. Jadi biar kedepannya itu langgeng. Jadi ketika nanti kita jadi banyak pikiran, jadi banyak pikiran untuk Belum bisa. paling komunitas begini nih, paling komunitas begitu nih gitu. Jadi kita nggak mau anggapan kayak gitu. Biar orang lain yang nilai kegiatan kita itu seperti apa gitu. Ngaco. Jadi Oke, jadi kalian tuh nanti bisa nilai Jakarta Utara. Ini contoh ini kita lagi ngomongin Jakarta Utara ya, ngomongin lingkup kecilnya dari wilayah Jakarta ya. Jadi ngomongin wilayah Jakarta nanti lah ada season lagi ya, ada wilayah season Jakarta lagi. ya. Jadi untuk Jakarta Utara sendiri kita selalu negasin, selalu ngambil kegiatan positif, jangan pernah ngikut yang tidak baik. Mungkin kalau tadi ada yang nonton, alah paling juga ujung-ujungnya mabok, paling juga ujung-ujungnya yaitu di luar kendali kita ataupun agenda kita ya. Karena kita nggak bisa terlalu melarang mereka untuk kegiatan yang kita sendiri nggak pernah ngeliat gitu. Jadi mungkin yang kalian yang tahu, mungkin kalian yang ikut, tapi kita mah nggak pernah mau mengajarkan untuk kayak gitu. Mungkin Nah,